Karena itu tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut untuk kedua mempelai dan keluarga. Karena itu kita bangkit berdiri untuk menyambut kedua mempelai dan keluarga. Yang pertama adalah kakak pertama dari saudara Budi Santoso dan istri, Bapak Budiono dan Ibu Endang beserta anak Panda. Kita berikan tepuk tangan, saudari. Dan selanjutnya akan disusul oleh kakak kedua dari saudara Budi, Ibu Sukasmi dan Bapak Warsidi beserta anak Felicia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan marilah kita sambut mempelai laki-laki yang ditemani atau diantarkan oleh ibunda terkasih, Ibunda Karsina, saudara Budi Santoso. Saudara Budi Santoso adalah anak ketiga dari ketiga bersaudara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, saudara ya. Dan selanjutnya, saudara yang terkasih, kita akan menyambut mempelai perempuan yang ditemani oleh ibunda tercinta, Saudari Yolanda Wong dan Ibu Nilu Yastiti. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudari yang berbahagia. Saudari Yolanda Wong adalah putri tunggal dari Ibu Nilu Yastiti. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ibunda akan menghantarkan kepada mempelai laki-laki. Baiklah, saudara yang terkasih, untuk berjalannya acara ini dengan lancar, kita akan diawali oleh doa yang akan dipimpin oleh saudara Sari Sijabat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh Dikau mengasihi kami, bahkan mencintai kami. Bahkan kami adalah sasaran kasih-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, Engkau telah persatukan saudara kami Budi Santoso dengan saudari kami Yolanda Wong. Semualah rahmat dan belas kasihan-Mu Tuhan. Amen. Tuhan Yesus, kami melalui doa ini menyatakan ketergantungan kami. Dan sungguh kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Amen. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir. Amen. Tuhan Yesus, gereja memberkati kedua mempelai ini Tuhan. Amen. Dari awal hingga akhir ya Tuhan Yesus. Amen. Turut campur tangan dalam perkara ini ya Tuhan. Amen. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amen. Kami mendambakan, merindukan kehadiran-Mu. Amen. Tuhan, Amen. gereja-Mu yang mengadakan
sidang pernikahan saudara kami, pemberkatan saudara kami. Tuhan Yesus, kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu mengalir. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan. Amin. Bahwa keluarga kedua belah pihak hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin. Kiranya juga mereka melihat Tuhan, bahwa pernikahan ini kudus dan mulia. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kedua belah mempelai Tuhan. Amin. Biar mereka juga ya Tuhan mengenal bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau mencintai kami. Biarlah keluarga ini ya Tuhan, keluarga yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita nyanyikan Kidung Pujian Suplemen 2025, Kisah Ilahi yang Romantis. Sungguh begitu besar kasih Allah kepada kita, karena Dia menjadikan kita sasaran kasih-Nya. Kita juga mengucap syukur pada Tuhan karena kasih Kristus yang telah mempertemukan Saudara Budi Santoso dan Saudari Wulandowong.
sehingga mereka juga saling mengasihi dan dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, hadirin yang berbahagia, kita akan melangsungkan prosesi janji nikah oleh kedua mempelai, bahwa mereka sungguh-sungguh saling mengasihi di dalam Tuhan. Kepada mempelai kami persilakan. Amin. Saya Budi Santoso mengungkapkan menerima Saudari Yolanda Wong menjadi istriku yang sah, yang satu-satunya. Dan saya sebagai suami yang beriman terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun, susah atau senang, kelebihan atau kekurangan, dan akan memberikan kasih dan menghormati, dan sampai Tuhan yang memanggil kita. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Saya Yolanda Wong menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya menerima engkau, Budi Santoso, untuk menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Dan saya sebagai istri akan beriman kepada Tuhan untuk senantiasa mengasihimu dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik memiliki anak maupun belum ataupun tidak memiliki anak. Dan saya berjanji akan menghormati engkau dan mengasihi engkau dan hidup di dalam Tuhan sampai dengan maut memisahkan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan saudara ya. Selanjutnya akan penyematan cincin. Karena itu kita mengundang penatua untuk menyaksikan penyematan cincin oleh kedua mempelai kepada saudara Parulian Hutasoid dan saudara Futkian untuk menyaksikan penyematan cincin dan doa konsekrasi.
Selanjutnya, kedua mempelai saling hadap-hadapan akan doa konsekrasi. Amin. Mari kita berdoa seterusnya. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, begitu besar kasih karuniamu Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi gerejamu. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau juga yang menyatukan kami. Tuhan, bahwa kami Tuhan menjadi orang yang terus setia melayani Tuhan. Terus hidup dalam hidup gereja Tuhan. Pakai Tuhan keluarga kami, anak-anak keturunan kami bagi pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan pakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Tuhan, oh kasih-Mu yang sungguh tak terbatas Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Kau yang telah mempersatukan kami. Tuhan, hingga di titik ini. Amin. Oh Tuhan Yesus, kiranya Kau yang senantiasa memelihara keluarga kami Tuhan. Dan kami ingin mempersembahkan keluarga ini untuk terus hidup di dalam Engkau. Dan kami ingin baik kami maupun keturunan kami dapat Kau pergunakan untuk setiap pekerjaan-Mu. Amin. Selanjutnya, pemberkatan nikah oleh penatua. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami bersyukur kepada Tuhan, Dikau yang mempertemukan dan Dikau yang mempersatukan. Tuhan, di hadapan Dikau dan gereja, Saudara Budi Santoso dan Saudari Yolanda Wong, karena belas kasih-Mu ada di dalam pernikahan kudus ini. Karena itu Tuhan Yesus, kami memohon dengan belas kasih Tuhan, supaya keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan seisi keturunan mereka kelak juga menjadi sekeluarga mengasihi Tuhan. Kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan, sesuai dengan konsekrasi mereka. Mereka sudah mempersembahkan keluarga mereka ini ke dalam tangan-Mu dan gereja. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah seisi keluarga ini. Tuhan, supaya mereka bisa keluarga menjadi kesaksian bagi regenerasi di dalam gereja, bagi orang-orang muda. Supaya melalui keluarga ini juga bisa menyambut kedatangan-Mu, mendatangkan Tuhan kali kedua. Oh, bagaimana Dikau mengasihi gereja. Juga begitu juga bagaimana Tuhan Budi Santoso mengasihi, yaitu Yolanda Wong. Tuhan, karena itu Tuhan, kami mohon di dalam kasih-Mu Tuhan, yang menjadi pengikat buat mereka. Pondasi mereka hanya Kristus semata. Tuhan, baik di dalam keadaan apapun, biarlah mereka selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam keluarga ini. Selalu menjadikan Kristus yang utama. Dan segala sesuatu dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu seisi keluarga ini. Saudara Budi Santoso, jadilah engkau suami yang mengasihi istri, sama seperti Kristus mengasihi gereja. Juga Dikau mengasihi istrimu Yolanda, yaitu di dalam takut akan Tuhan, sebagai Tuhan takaran di dalam kasih-Mu. Tuhan, jadilah engkau sebagai Bapa yang mendidik anak-anak-Mu kelak, menjadi teladan di dalam keluarga-Mu, menjadi teladan untuk di dalam gereja, sehingga engkau Budi Santoso menjadi seorang saudara yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang muda,
Karena itu kami berdoa, Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu Saudara Budi Santoso menjadi suami dan Bapa yang benar-benar menjadi teladan di dalam gereja. Tuhan Yesus, berkatilah saudara kita Budi Santoso, bisa memimpin seisi keluarganya, menjadi kepala di dalam keluarga. Tuhan memberikan teladan-teladan untuk seisi keluarganya. Jadikan engkau juga Budi Santoso mengasihi kedua orang tuamu, baik orang tua daripada saudari Yolanda maupun orang tua daripada saudara Budi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkatinya. Amin. Saudari Yolanda Wong, hari ini di dalam gereja memberkati engkau. Oleh kasih karunia Tuhan, kiranya engkau berlimpah-limpah. Hari ini engkau menjadi seorang istri, menjadi seorang pendamping bagi saudara Budi. Kiranya Tuhan mengaruniakan engkau hati yang mengasihi suamimu. Kiranya Tuhan juga mengaruniakan engkau sebuah hati yang taat kepada suamimu. Bagaimana sikap Kristus terhadap Bapa, bagaimana sikap gereja terhadap Kristus. Kiranya hati demikian memenuhi hatimu. Kiranya kasih Tuhan benar-benar dicurahkan di dalam hati engkau, sehingga engkau bisa mendampingi suamimu melayani gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan engkau sebuah hati yang mengasihi manusia, sehingga engkau ketika menolong, mendampingi suamimu, sungguh engkau menjadi kekuatan, menjadi tenaga, menjadi topangan bagi suamimu. Kiranya Tuhan juga memberkati engkau dengan hikmat kebijaksanaan. Bagaimana engkau mendampingi suamimu mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan kepada engkau. Biarlah Tuhan memberikan engkau hikmat, sehingga melalui engkau dan pelayananmu bersama dengan suamimu, keluarga ini sungguh menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Tuhan memberkati kandunganmu, sehingga dari rahimmu bisa dilahirkan keturunan-keturunan ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Keturunan-keturunan seperti ditabung pahlawan untuk mengalahkan musuhmu. Oh Tuhan Yesus, sungguh berkatilah saudari kami ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah di dalam engkau, saudari Yolanda. Biarlah engkau bersama juga dengan suamimu bisa mengasihi keluarga besar engkau. Kehadiran engkau menjadi sukacita bagi keluarga besarmu, dan kehadiran engkau bersama suamimu menjadi sukacita bagi gereja. Ya Tuhan, kami tunggu menyerahkan keluarga yang baru ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami mohon Engkau sampai hari ini, sampai Tuhan datang kembali. Berkatilah keluarga ini. Lindungilah keluarga ini daripada segala yang jahat. Biarlah Tuhan sebagai menara yang kokoh melindungi keluarga ini. Kami mohon ya Tuhan, agar wajah Tuhan juga senantiasa hadir di dalam keluarga ini, mengaruniakan kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan, berkatilah keluarga ini. Berkatilah pelayanan daripada keluarga ini. Kami mohon dimanapun mereka berada ya Tuhan, keluarga ini sungguh menjadi saluran Tuhan. Keluarga ini menjadi jembatan Tuhan. Berkatilah keluarga ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan memberkati keluarga ini. Amin. Selanjutnya, penandatanganan dan pengumuman oleh Penatua Gereja di Jakarta yang diwakilkan oleh Saudara Parulian dan Saudara Futkian.
Saudara-saudari di dalam Tuhan, dengan sudah diberkatinya Saudara Budi Santoso dan Saudari Yolanda, saya mewakili gereja mengatakan mereka sah sebagai suami istri di dalam Kita Tuhan. berikan tepuk tangan saudara-saudari yang terkasih. Kita berikan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi saudari, karena mereka telah dipersatukan di dalam Kristus. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kiranya rumah tangga ini juga menjadi rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sungguh karunia terbesar di dalam hidup mereka, di dalam pasangan ini, karena mereka memiliki orang tua yang melahirkan juga membesarkan mereka. Karena itu di kesempatan ini kedua mempelai akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Pertama untuk orang tua Saudara Budi Santoso. Buat Mbok E, terima kasih banyak sudah melahirkan saya dan juga merawat saya dari kecil sampai besar sampai sekarang ini. Bahkan saya belum bisa membahagiakan sampean. Terima kasih atas jerih lelahnya. Kiranya melalui kami bersama-sama berdua menjadi satu, ini menjadi sukacita Mbok E juga. Ya, Mbok E terus sehat, terima kasih. Tuhan terus merawat Mbok E dan keluarga. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudari. Selanjutnya kepada orang tua mempelai perempuan. Buat Mama, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan dan merawat sampai dengan hari ini. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudari. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan kidung pujian dari Pemuda Remaja Hall 11. Pemuda Remaja Hall 11 dipersilakan waktu dan tempat.
Ya, mulai. Kami teman-teman pemuda juga remaja turut bahagia hari ini. Kami di sini akan mempersembahkan sebuah pujian sekaligus ucapan selamat dan juga doa kami untuk atas pernikahan Saudara Budi juga Saudari Yola. Semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan juga bisa sama-sama melayani Tuhan. Amin.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Altin Sihombing. Karena itu hadirin yang berbahagia, kita siapkan hati dan roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Kami cinta padamu ya Tuhan, dengan segenap hati kami menengadah kepada Tuhan, dan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita kami juga menghadiri acara pemberkatan pernikahan saudara kami Budi dan saudara kami Yolanda ya Tuhan, karena pernikahan mereka adalah melambangkan Kristus dan gereja. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan, urapilah firman-Mu ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami sekalian, terkhusus keluarga yang baru menikah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maaf, saya buka masker dulu ya, saudara-saudari. Pertama-tama saya ucapkan dulu kepada keluarga dari saudara Budi ya. Terima kasih dan selamat, puji Tuhan ya. Dan keluarganya semua. Ini seperti kesaksian Budi 2 hari yang lalu. Udah rencana tidak menikah, ternyata ada orang meluluhkan hatinya gitu ya. Nah ini pasti adalah sukacita yang ditunggu-tunggu. Kita nggak tahu siapa yang meluluhkan hatinya, ternyata orang yang di sampingnya. Gitu ya. Ya, selamat juga untuk keluarga saudari Yolanda, Mama dan semua keluarganya ya. Terima kasih, pasti juga sukacita, putri tunggal gitu kan. Pasti penuh harap untuk dia menjadi sesuatu gitu ya. Ya, selamat juga saudara Budi, saudara Yolanda. Saudara-saudari, Budi setelah sepenuh waktu dia adalah di Hall 11 berkoordinasi dengan kita. Kita banyak melalui suka dan duka gitu ya. Jadi bagaimana Hall 11, maju mundurnya Hall 11 juga ada sangat besar andilnya saudara Budi. Dan begitu saudari Yolanda baru selamat dan dibaptis di Hall 11, dia menjadi orang yang cukup aktif di dalam pelayanan Tuhan. Ya, jadi walaupun belum lama baru selamat, tapi kalau saudara-saudari lihat tadi doanya, perkataannya gitu kan, seolah-olah dia sudah cukup lama dalam gereja. Karena memang Yolanda adalah orang yang mudah didekati, orang yang akrab bergaul, dan siapapun mendekati dia pasti suka begitu ya. Jadi selamat, Tuhan berkati kalian ya. Nah saudara-saudari, kita tahu bahwa mereka ini menikah, ini adalah lambang Kristus dan gereja. Kristus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan. Jadi yang sekarang diperagakan, dipertontonkan, diperankan oleh saudara Budi dan saudari Yolanda. Nah supaya ini bisa kalian memperhidupkan, mempersaksikan Kristus dan gereja, ada hal-hal prinsip-prinsip yang perlu dipegang. Supaya adalah keluarga kalian menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang memang bisa menjadi contoh yang tadi mewakili Kristus dan gereja. Hal apakah saudara-saudara? Di sini firman Tuhan yang kita baca di sini, kita baca sama-sama saudari di Yesaya 50 ayat 4, kita baca sama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat ini saudara-saudara saya teringat dulu adalah ketika mula pertama Jokowi pada tahun 2014 dia berkampanye lalu ditanya tentang debat calon presiden gitu ya. Dia ditanya, bagi kamu tolong definisikan demokrasi itu apa? Jadi minta Jokowi mendefinisikan demokrasi apa. Jokowi mengatakan satu kata, demokrasi itu mendengar. Ya, jadi dan memang begitu ya, dia mendengar rakyat selalu. Nah, saudara-saudara, khususnya saudara Budi dan saudara Yolanda, jadi suami istri yang paling penting itu bagaimanapun kalian udah menjadi suami istri. Ya. Mungkin adalah Budi melihat Yolanda cantik, Yolanda begini-gini, nanti Yolanda melihat ini hamba Tuhan gitu kan, aduh ada hamba Tuhan gitu ya. Tapi lambat atau cepat setelah menikah pasti banyak hal-hal persesuaian.
Mungkin yang dulu kalian merasa inilah jodohku gitu kan, inilah pasangan yang sangat ideal. Setelah menikah, lambat atau cepat pasti menemukan banyak hal yang kalian perlu ada penyesuaian. Nah, untuk hal itu maka satu hal yang perlu adalah di dalam hubungan suami istri terjalin komunikasi. Ya, jadi suami istri perlu ada komunikasi. Nah, di dalam hal itu yang terutama adalah mendengar. Jadi poin saya hari ini hanya satu, yaitu mendengar. Artinya ketika Budi berbicara, Yolanda belajar mendengar. Ketika Yolanda berbicara, Budi belajar mendengar. Ketika mendengar, jangan kita seolah-olah udah tahu apa yang dimaksudkan Yolanda, apa yang dimaksudkan oleh pasangan kita. Jangan seolah-olah kita udah tahu. Ketika mendengar, diri kita harus seperti kertas putih. Ya, seperti kertas putih, biarkan pasangan kita menuliskan maksud hatinya ke dalam kita. Jangan ada dugaan dulu, apa maksudnya ini? Kita seperti bejana terbuka, kertas yang putih, biarkan dia menulis. Untuk hal itu, dalam mendengar perlu belajar mendengar 3 hal. Ya, mendengar 3 hal. 1, perlu mendengar kata-kata verbal, ya. Apa yang dikatakan Yolanda, apa yang dikatakan Budi, belajar didengar. Gitu ya. Jangan berangan-angan. Karena berangan-angan nanti ketika pasangan kita bercerita tentang air, pas kita berangan-angan tentang gunung, langsung kita pikir air di gunung gitu loh. Ya, jadi itu namanya berangan-angan. Jadi hati kita bersih, kosong, biar dituliskan maksud hatinya. Jadi kata-kata verbal yang dikatakan oleh pasangan kita perlu didengar baik-baik. Yang kedua, perlu juga mendengar kata-kata yang tidak diucapkan. Ya, Yolanda ya, saya ngomong kepada Yolanda karena saya udah setahun lebih kita koordinasi ya. Udah tahun. Wah, kok cepat sekali. Ternyata udah 2 tahun. Jadi Budi ini adalah dia tipe kalau memang Jawa gitu ya. Jadi beda kalau orang Batak kan ngomong begini gitu ya, gitu kan. Orang Batak itu kalau ngomong kalau tersandung di mana kakimu kan begitu kan. Kalau Jawa kan suka ngomong kakiku masih dipakai gitu. Gitu kan. Jadi dia tipe seperti itu. Dia tidak langsung mengatakan, kadang mutar dulu gitu kan. Maka kita perlu mendengar kata-kata yang tidak dikatakan. Karena apa yang tidak dikatakan itu mungkin adalah dia tidak mampu ngomong to the point. Sehingga dia harus mutar dulu. Atau ada orang lain yang ditutupi. Ya, supaya orang lain tidak merasa malu, jadi orang lain ditutupi sehingga dia harus ngomong caranya gimana. Nah, karena itulah belajar mendengar kata-kata yang tidak dia ucapkan. Ya, Budi juga begitu. Walaupun saya ngomong ke Yolanda, Budi juga gitu ya. Yang ketiga, perlu mendengar kesungguhan orang itu. Atau dengan kata lain, mendengar kata-kata roh. Jadi, karena roh seseorang adalah kesungguhan orang itu. Kadang-kadang seseorang bicara begini-begini, kita dengar sehingga kita tahu kesungguhan dia apa. Udah panjang lebar dia ngomong, sebenarnya bebannya di mana, poinnya itu di mana. Jadi perlu mendengar 3 hal ini. Aminkah? Nah, jadi kalau udah belajar mendengar demikian, barulah tadi ayat di atasnya itu bisa berlaku. Ini kan adalah satu ayat tadi yang kita baca ini, Yesaya 50 ayat 4 itu, jadi adalah barulah kita bisa memberi semangat baru kepada orang lain. Perkataan kita ini, lidah kita ini, Tuhan kiranya terus menjamah lidah kita, sehingga dengan perkataan kita ini, perkataan yang lemah lembut bisa memberikan semangat baru kepada orang. Itu perlu mendengar. Gitu ya. Dahulu ada seorang profesor guru besar filsafat, dia berkata kepada mahasiswanya, dia bertanya, mengapa? Dia bilang, kenapa kalau orang bertengkar suaranya keras? Ditanya mahasiswanya, kalau orang bertengkar suaranya keras kenapa? Jadi ada yang supaya didengar. Ya oleh supaya dia tahu rasa. Tapi akhirnya profesor mengatakan tidak. Kenapa ketika bertengkar sesama teman, suami istri bertengkar, suaranya keras-keras, sana keras, sini keras. Kenapa? Profesor mengatakan adalah karena hatinya jauh. Karena hatinya jauh. Sehingga sana udah ngomong,
sini ngomong jauh gak saling dengar. Tapi kalau hatinya dekat, jauh bisik-bisik pun kedengaran. Ya, jadi karena itu perlu belajar mendengar. Bukan karena intonasi, bukan karena kerasnya suara, bukan. Tapi kedekatan kita dengan pasangan kita sehingga pesan kita itu tersampaikan. Nah, karena kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa siapa mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ini juga demikian, suami istri mengikatkan diri menjadi satu. Satu hari ini bukan hanya satu daging, satu tubuh. Itu mudah melalui pernikahan. Tetapi perlu di dalam jalan hidup kita ini benar-benar bersatu. Satu kehendak kita, satu keinginan kita, satu kemauan. Sekarang pasti banyak perbedaan. Ya, saya tidak tahu, pasti persiapan aja kali pasti banyak perbedaan, bukan? Ini punya selera, dia punya kemauan. Bagaimana orang Jawa kan punya seleranya, orang Bali juga punya kemauan, ya kan? Nah, tapi gimana saudara-saudara? Mengikatkan diri. Artinya semakin mengikatkan diri, semakin berkomunikasi, maka akan semakin tahu kita keinginan satu sama lain. Jadi jangan dikira hari ini udah lulus, bukan. Ini baru permulaan. Ya, karena setelah ini akan perlu banyak komunikasi lagi, ya kan? Perlu saling pengertian, saling memahami. Untuk itulah tadi perlu sering mengikatkan diri. Perlu sering seperti kita dengan Tuhan mengikatkan diri. Bersatu dengan Tuhan, berdoa, menyeru nama Tuhan. Demikian juga dengan pasangan kita. Semakin mengikatkan diri, semakin banyak berkomunikasi, semakin banyak mendengar, maka kesalahpahaman itu akan terhindar. Makin banyak bersekutu, makin banyak berbicara, makin banyak mendengar, maka salah paham akan terhindar. Kenapa sering terjadi salah paham? Karena kita salah satu pihak udah merasa ngerti, jadi memotong pembicaraan orang lain. Aminkah? Nah, di kitab Wahyu, Allah juga mengatakan kepada gereja, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi adalah tadi kan udah kita katakan sesuai firman Tuhan, pernikahan kalian adalah lambang Kristus dan gereja. Kristus berbicara, gereja mendengar. Ya, jadi di sini kita lihat ada yang berbicara, ada yang mendengar. Bayangkan kalau dua-duanya ngomong, ini ngomong, lalu siapa yang mendengar? Kalau ada saling demikian, mau adalah ada yang berbicara, ada yang mendengar, sampai suatu saat terjadilah kesatuan di antara kalian berdua. Kesatuan yang sejati. Ini kesatuan sekarang baru permulaan. Hanya bersatu karena pernikahan. Tetapi perlu nanti adalah satu, mirip satu sama lain. Ya, senyumnya juga jadi sama. Ya, ketika tamu datang, ya Yolanda lirik aja, Budi udah ngerti maksudnya. Atau Budi matanya gimana saja, Yolanda udah tahu. Kenapa? Karena sudah sama. Itu tadi perlu jalin komunikasi. Seperti di kitab Wahyu, Tuhan mengatakan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Kalau di Wahyu pasal 2 dan 3, ini masih ada satu berbicara. Kristus mempelai laki-laki berbicara. Gereja mempelai perempuan itu adalah mendengar. Tetapi di Wahyu pasal 22, Kristus dan gereja sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga bisa sama-sama berbicara. Sama-sama berkata, marilah. Bisa bersama-sama. Artinya kelak kalian menjadi seperti itu. Anda akan lihat nanti ada banyak suami istri di dalam Tuhan. Anda lihat mereka itu semakin tua mereka semakin sama. Bahkan wajahnya pun bisa kelihatan sama. Padahal satu putih satu hitam gitu kan. Tapi jadi sama. Senyumnya jadi sama. Keputusannya sama. Jalannya juga sama. Seleranya pun menjadi sama. Sekarang masih banyak perbedaan. Nah, untuk hal itu perlu kita sering datang setiap pagi, kiranya Tuhan mempertajam pendengaran kita. Perlu berdoa. Setiap pagi datang pada Tuhan agar Tuhan mempertajam pendengaran kita. Agar Tuhan memberi kita lidah seorang murid. Sehingga dengan perkataan kita memberikan semangat baru kepada orang. Bukan membuat orang jadi patah semangat. Tapi memberikan semangat baru. Gimana Budi? Gimana Yolanda? Amin. Jadi adalah maka saya percaya Budi adalah seorang sepenuh waktu. Setiap pagi kalian bisa berdoa bersama-sama. Setiap pagi datang kepada Tuhan. Mempersembahkan keluarga kepada Tuhan. Agar keluarga kalian benar-benar diberkati Tuhan. Keluarga kalian benar-benar keluarga yang sakinah. Yang mulia. Yang oleh keluarga kalian banyak orang melihat. Inilah bentuk daripada Kristus dan gereja. Kalau keluarga kalian sedemikian.
Inilah hari ini yang mendatangkan kebangunan rohani. Keluarga-keluarga demikianlah yang mempercepat Tuhan datang kembali. Bukan gempa bumi yang kurang, bukan kelaparan, deru perang yang kurang, bukan. Udah terlalu banyak kesengsaraan. Kenapa Tuhan belum datang? Karena gerejanya belum siap. Karena keluarga-keluarga belum siap. Moga-moga saudara Budi, saudara Yolanda adalah menjadi keluarga yang demikian sehingga bisa mempercepat Tuhan datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu khususnya kepada saudara kami Budi, saudari kami Yolanda. Hari ini mereka telah melangsungkan pernikahan. Hidup mereka ke depan masih banyak harus mereka arungi bersama-sama. Kiranya dalam hidup mereka saling terjalin keterbukaan, komunikasi yang baik. Buatlah mereka yang selalu belajar mendengar satu sama lain. Berilah mereka lidah seorang murid, sehingga melalui perkataan mereka sama lain bisa memberikan semangat baru. Bahkan demikian terhadap kami sekalian. Sehingga saudara Budi dan saudara Yolanda, mereka menjadi keluarga teladan di dalam gereja. Oleh mereka banyak orang diselamatkan. Banyak orang menjadi pengasih-pengasih Kristus dan gereja. Dalam nama Yesus yang penuh kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kiranya kita semua menjadi orang yang terus datang ke dalam perkataan Tuhan, karena perkataannya lah yang terus memberkati kita, juga memimpin penghidupan kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan kidung dari Singer, Kisah Kasih Ilahi.
Kita nyanyikan sama-sama bait 4. Dalam kisah kasih ini Tuhan denganku sangat intim, pribadi dan penuh kasih, hubungan yang baik. Tuhan dapatkan hatiku, tiap hari jadi milikku. Ubah seluruh diriku jadi dalam kasih-Mu, jadi milikku. Aku bukan milikmu, ku selalu milikmu. Kasih Pesona-Mu menawan, Kau telah menciumku. Sekali lagi kurnya. Dalam kasih-Mu, jadi milikku. Aku bukan milikmu, ku selalu milikmu. Kasih
berikan tepuk tangan kepada kita karena latihannya cuma sebentar. Amin. Baik, selanjutnya saudari kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari pihak keluarga yang diwakilkan oleh kakak dari saudara Budi, saudara Budi Yono. Puji Tuhan, bersyukur ya pada malam hari ini acara boleh berlangsung dengan baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk penatua gereja yang sudah memberkati adik kami Budi Santoso dan Yolanda. Kiranya setiap pelayanan yang diberikan Tuhan memberkati dan gereja Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim panitia yang sudah menyiapkan dekorasi dan acara sedemikian rupa sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik, cuaca yang baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak tim yang sudah bekerja keras, kiranya melalui setiap pelayan ini nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah hadir, sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk kehadirannya, memberi support kepada adik kami mempelai. Kiranya Bapak Ibu juga menegur, mengingatkan bahwa ini adalah anak-anak dari jemaat sekalian. Banyak kekurangan, banyak kelemahan yang dihadapi. Saya berharap untuk penatua yang di sini terus membimbing sehingga menjadi keluarga yang benar-benar berdampak bagi dunia ini sehingga nama Tuhan dimuliakan, gerejanya ditinggikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf apabila ada kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, karena acara ini diawali oleh doa, maka kita juga akan diakhiri oleh doa yang dipimpin oleh Saudara Samuel Rosa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus, kami sungguh berbahagia Tuhan bersama keluarga yang baru ini Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang menyertai Tuhan dari awal acara ini Tuhan, sampai rangkaian acara ini selesai ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan kembali Saudara Budi Tuhan Santoso dan Saudari Yolanda Wong Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Meskipun acara ini berakhir ya Tuhan, namun roh-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan terus menyertai keluarga yang baru ini Tuhan. Sehingga keluarga ini Tuhan boleh Tuhan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah ya Tuhan kami semua yang sudah hadir di sini Tuhan. Baik para penatua Tuhan, di gereja di Jakarta Tuhan, maupun para sepenuh waktu, juga orang-orang yang melayani Tuhan di dalam gereja. Bahkan setiap kaum saleh Tuhan dari Jakarta maupun Tangerang ya Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami adalah bagi pemulihan Tuhan. Kami adalah bagi gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Kau memberkati kami semua. Ya Tuhan, Kau yang sudah menyediakan setiap makanan Tuhan. Oh Tuhan, konsumsi yang sudah disediakan Tuhan. Berkatilah yang membuatnya, menyiapkannya ya Tuhan. Berkati kami juga yang memakannya Tuhan. Yang menikmatinya ya Tuhan. Supaya dengan demikian tubuh kami sehat. Tubuh kami boleh mengekspresikan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mulia bagi nama Tuhan. Berkat bagi gereja-Mu. Amin. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Cynthia. Baik. Kita akan menyaksikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang ada di tempat ini, juga yang ada di YouTube. Kepada kedua mempelai untuk mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang ada di tempat ini, juga yang ada di YouTube.
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Sukacita sekali bisa bertemu dengan saudara-saudari yang ada di sini, sudah menyempatkan waktunya, bayar harganya untuk datang menyaksikan pemberkatan nikah kami. Saudara-saudari, Bapak Ibu, amin. Semoga kita semua ya terus melihat satu hubungan Kristus dan gereja yang dilambangkan dalam pernikahan ini. Ya, bukan hanya satu persona atau dua persona. Kiranya benar-benar menjadi satu berkat bagi kita semua, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Juga di YouTube. Dan saudara-saudari yang hadir di YouTube, mungkin ada teman-teman ya, teman-teman Budi dan teman-teman Yola ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi foto. Kedua mempelai akan berfoto dengan penatua gereja di Jakarta. Lalu setelah itu dengan Ibu Rosi Riyadi, juga beserta orang tua dari kedua mempelai. Yang pertama dengan penatua terlebih dahulu. Pas ketika foto, masker bisa dibuka. Permintaan dari kedua mempelai. Habis ini bersiap Ibu Rosi Riyadi. Iya, Ibu Rosi Riyadi beserta orang tua dari Saudara Budi Santoso. Ibu Rosi Riyadi beserta Ong Lisan. Ibunya dari Yola. Mending satu ilisan ke sini deh. Ilisan. Untuk saudari nanti fotonya bisa nanti saja. Jadi habis ini diberikan kesempatan kepada hadirin untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan kepada orang tua. Jadi nanti fotonya bisa dilanjut setelah sudah selesai memberikan ucapan selamat. Ya. Yang untuk memberikan ucapan selamat udah bisa langsung ngantri di sebelah kanan saya.